Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fenita Astia, NPM 2241148 dari kelas manajemen 22E, yang akan sedikit membahas materi mengenai kebijakan bisnis. Aspek-aspek penilaian bisnis, pasar konsumen dan produsen, dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen dan organisasi, keuangan, ekonomi dan sosial, yuridis atau legal, dan dampak lingkungan hidup. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini ditujukan untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Kemudian, bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang ada, adanya riset pasar yang dilakukan dalam aspek ini. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar meliputi beberapa pasar luas pasar, berapa besar luas pasar, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, pertumbuhan permintaan, persaingan antar produsen, siklus hidup produk, dan ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, sumber daya alam. Aspek pemasaran meliputi segmenting, targeting, positioning, sikap perilaku, dan kepuasan konsumen, strategi, kebijakan, dan program pemasaran, bauran pemasaran 4P yaitu Product, Price, Place, Promotion. Aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor, pabrik, atau gudang. Juga menganalisa layout ruangan dan kestrategisan lokasi. Kemudian juga menganalisa penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja. Namun jika padat modal, maka sebaliknya. Aspek teknis dan teknologi. Pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, manajemen persediaan, jenis teknologi, pengawasan kualitas produk, peralatan dan mesin, lokasi pabrik, layout pabrik, dan perkembangan teknologi. Aspek manajemen dan organisasi, aspek ini menilai pada pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Juga mempelajari bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan di tipe jenis tersebut. Bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur organisasi, koordinasi, implementasi, dan kontrol. Aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Aspek keuangan, jumlah dana yang dibutuhkan, struktur pembiayaan, pemilihan investasi, beli sewa, kerjasama, IRR, NPF, payback period, dan interest rate. Aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Dampak ekonomi apa yang dihasilkan seperti adakah peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau di luar lokasi pabrik. Dampak sosial apa yang dihasilkan seperti tersedia sarana dan prasarana seperti jalan jembatan, telepon, jalan jembatan, telepon, air, pendidikan, dan sarana ibadah. Aspek yuridis atau legal, aspek ini membahas masalah kelengkapan
keabsahan dokumen perusahaan mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Keabsahan merupakan hal yang penting sebab merupakan dasar yang dapat dipegang apabila di kemudian hari terjadi masalah. Yang ketujuh ada aspek dampak lingkungan, merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, udara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Fakta lapangannya, aspek pasar, aspek internal perusahaan, aspek hukum dan legalitas, dan aspek dampak lingkungan eksternal. Aspek internal perusahaan ada aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek ekonomi dan budaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.